Jadi trading plan di NFC Januari ini banyak yang loss. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, foundernya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, sebagai tagline kita juga, Nusantara teredukasi, di video kali ini saya tuh pengen membahas sesuatu yang bisa teman-teman manfaatin dan teman-teman bisa berekspektasi, bahkan teman-teman boleh fokus ke satu hal ini. Ya, oke kita mulai. Jadi gini, selama bulan Januari ini memang market belum bergerak sangat volatile ya, terutama di market forex. Kalau misalnya kita bicara komoditas seperti gold gitu ya, volatilitasnya oke banget, tinggi banget. Cuman tadi kan ya memang kita sudah bahas di video sebelumnya kemarin, kalau teman-teman sudah tonton, kita trading plan gold tetap pakai tapi tidak publish karena tadi tidak cocok untuk modal kecil, itu aja sebenarnya. Kalau teman-teman menjalankan apa yang kita lakukan, teman-teman perlu berekspektasi dengan wajar. Yang dimaksud dengan wajar adalah begini teman-teman. Nih ya, kalau misalnya teman-teman sekarang di NFC public dan belum ikut NFC VIP, maka teman-teman mungkin masih merasa baik-baik saja karena plannya memang nggak terlalu banyak kan, kita hanya rilis satu plan per hari. Itu pun kalau misalnya sama sekali nggak ada plan di VIP, teman-teman di public juga nggak dapat. Berarti nggak bisa full hari kerja dapat semua kan gitu. Nah, khusus buat teman-teman yang ada di NFC VIP nih ya, teman-teman juga di publik perlu bisa memanage ekspektasinya. Kalau teman-teman menggunakan pendekatan yang pertama, misalnya teman-teman menggunakan pendekatan hanya ambil TP3 aja. Teman-teman pasti memiliki dasar. Biasanya dasarnya adalah melihat result selama 1 tahun. Karena jelas selama 1 tahun terakhir, bahkan 1,5 tahun terakhir, kita punya data yang sangat detail di harga yang sangat spesifik before and after-nya. Beli di mana, jual di mana, di harga berapa, stop loss-nya di mana, profitnya di mana, dan TP3 menghasilkan jumlah R yang paling besar. TP1 paling kecil, TP2 ranking 2, kurang lebih begitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan TP3 only untuk transaksi, teman-teman perlu berekspektasi bahwa teman-teman menggunakan data jangka panjang, sehingga kesimpulan yang teman-teman ambil pun tidak bisa hanya di minggu pertama, minggu kedua bulan Januari 2020 aja. Ya, itu yang pertama. Jadi teman-teman perlu berekspektasinya nanti udah 6 tahun atau udah 6 tahun, udah 6 bulan atau 1 tahun gitu ya, sepanjang 2020, teman-teman boleh mengukur bahwa teman-teman bisa mendapatkan result yang bisa jadi hampir sama dengan apa yang terjadi di masa lalu selama bertahun-tahun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lalu pernah nggak teman-teman mendengar juga, mungkin teman-teman banyak yang udah dengar gitu ya di live Instagram saya, di live Instagramnya Mas Duyan Anggara, di live Instagramnya NFC ya, teman-teman boleh follow Instagram tersebut. Teman-teman lihat bahwa apa yang kita rekomendasikan selama 3 bulan terakhir ini hanya mengambil TP1 dan TP2 saja, mengacu pada data jangka pendek. Kenapa? Karena profit yang terjadi di beberapa bulan terakhir di akhir tahun kemarin 2019, data TP2-nya itu sangat menarik untuk diambil. Bahkan TP2 itu sangat banyak dan gapnya cukup jauh sama TP3. Sehingga kalau teman-teman mau trading jangka pendek, teman-teman mau ngambil kesimpulannya jangka pendek, teman-teman boleh mengambil TP1 dan TP2 saja. Gitu. Jadi yang direkomendasikan TP1 dan TP2. Karena apa? Ya tadi datanya TP2 sama TP1-nya ngalahin TP3 kalau misalnya 3 bulan terakhir. Oke, lanjut. Kalau misalnya ternyata teman-teman lebih spesifik lagi, pengen ngelihat resultnya dalam kacamata pemula gitu ya. Nah, ini yang paling kita sarankan. Teman-teman perlu mengambil yang namanya safety target. Safety target itu adalah TP1. Jadi target pertama yang harus dicapai adalah level aman pertama TP1, di mana harganya floating profit sejauh teman-teman menggunakan jarak stop loss. Artinya 1:1 antara SL dan TP. Nah, teman-teman gini. Safety targetnya jadi penting kenapa? Karena secara psikologis pemula itu lebih nyaman melihat transaksi yang biru walaupun mungkin akumulasinya masih balik modal atau bahkan minus kadang-kadang begitu. Tapi kalau lebih banyak birunya teman-teman bisa mendapatkan kepercayaan dirian yang lebih sehingga mempercayai bisnis forex ini layak untuk dipelajari lebih dalam dan lebih serius. Itu dulu yang kita mau. Nah, itulah kita munculkan kenapa ada yang namanya safety target. Ini kalau di NFC VIP Plus sering banget ditekan nih sama Mas Teguh, sama Mas Rifki ya, sama teman-teman mentor di sana di VIP Plus Facebook Private Group dan juga di mana di Tribe ya, kita akan pakai sebentar lagi. Itu terus-menerus ditekannya safety target, safety target, safety target. Kenapa? Karena safety target ini penting buat teman-teman yang baru memulai bisnis ini. Bahkan di beberapa kasus kita pengen orang ambil lebih besar porsi safety target dibanding final targetnya. Kalau final targetnya di TP2, safety targetnya ambil 70% aja nggak apa-apa.
30%-nya di TP2, lotnya yang saya maksud ya. Jadi misalnya teman-teman modalnya misalnya $1.000, terus dengan lebar area tertentu teman-teman mendapatkan lot 0,1 misalnya. Maka teman-teman boleh bagi tuh 0,03-nya di TP2 atau TP3, 0,07 di TP1. Gedein safety targetnya lotnya. Karena apa? Karena safety target ini paling gampang dicapai. Apalagi di awal tahun seperti ini, makanya kenapa kemarin kita juga sering banget saranin ambil TP1 dan TP2, karena harganya belum terlalu volatile, belum terlalu banyak manipulasi di market, sehingga tidak banyak sekali harga yang bergerak terlalu jauh sampai ratusan pips dalam waktu singkat gitu. Sehingga ya tadi, kadang-kadang transaksinya stop loss dan balik lagi, atau TP1, TP2 dan balik lagi. Jadi finalnya, kesimpulannya adalah gini teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman menggunakan TP3 only, maka teman-teman boleh mengambil kesimpulannya nanti jangka panjang 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Kalau teman-teman mau mengambil kesimpulan jangka pendek, ambilnya TP1 dan TP2. Kalau teman-teman belum nyaman bertransaksi dalam jumlah banyak di Forex, saran saya, teman-teman gunakan safety target yang lebih besar lotnya dibanding final targetnya. Final targetnya teman-teman boleh pilih juga mau TP2 atau TP3, tapi teman-teman tahu konsekuensinya. Kalau TP2 boleh dinilai jangka pendek, TP2 nanti bro kita ngobrolnya setahun ke depan kan gitu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya teman-teman, ini yang lebih penting lagi dan yang paling penting menurut saya adalah Nusantara Efek Community itu tidak hanya didirikan untuk membuat teman-teman bisa memfollow strateginya buta gitu-gitu aja. Enggak. Teman-teman, kita pengen banget deliver edukasinya. Kita pengen memperbaiki Nusantara. Seperti tagline kita, Nusantara teredukasi. Kita pengen teman-teman teredukasi. Bisa aja besok NFC saya shutdown, terus teman-teman bisa apa kalau teman-teman hanya mengikuti sinyal-sinyal kita. Itulah kenapa VIP Plus kita ciptakan. Teman-teman, kita pengen teman-teman fokus ke edukasinya, ke pengembangan dirinya, sehingga teknikal-teknikal yang diajarkan jadi kepribadian baru buat teman-teman semua, jadi keyakinan buat teman-teman semua. Psikologi trading yang kita rilis, yang kita ajarkan, yang kita terbitkan buat teman-teman semua, itu bisa menjadi bagian dari trading roomnya teman-teman. Jadi pertumbuhan kepribadian teman-teman semua. Kita pengen teman-teman menerima itu semua sebagai sebuah bagian yang tidak terpisah dari pertumbuhan akun trading dan pertumbuhan pengembangan diri teman-teman semua. Ini nilai yang jauh-jauh lebih besar. Karena apa? Ya tadi, kalau misalnya kita kan bikin rilis plan di NFC ini kan cuman di H4, kadang-kadang daily, H1 aja jarang gitu kan. Mungkin H2 atau H3 beberapa. Ya tadi, teman-teman, kita pengen teman-teman lebih aman dulu di awal. Play great defense dulu. Tapi kalau teman-teman sudah punya ilmunya, sudah punya tekniknya, supply and demand itu sangat dinamis kok. Teman-teman boleh pakai di M30, di M15, bahkan di M5, nggak jadi masalah selama teman-teman tahu konsekuensinya. Teman-teman harus tahu bahwa buffer zone-nya harus diukur. Teman-teman perlu tahu bahwa kita trading di spot forex, bukan di futures. Ada ruang gerak harga yang harus kita berikan karena selisih beberapa pips dengan server lain. Karena bank-bank besar tradingnya tidak di broker yang kita pakai. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat dulu buat teman-teman yang memang sudah mengikuti plan kita dan sudah mengalami beberapa transaksi pertama di hidup teman-teman. Itu congratulations, walaupun transaksinya mungkin transaksi loss ya kalau di Januari. Tapi teman-teman sudah melakukan langkah yang benar, teman-teman lanjut dan pastikan teman-teman menggunakan safety target kalau teman-teman baru mulai dan pastikan porsinya lebih besar dibanding final targetnya. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Nanti kalau ada diskusi seputar R-nya NFC atau R-nya teman-teman semua atau bagaimana kebiasaan teman-teman sehingga bagaimana cara yang lebih baik, butuh saran dari NFC, teman-teman silahkan klik tombol komennya, klik tombol komen ketik komentarnya di bawah video ini ya, ada kolom komentar sehingga teman-teman bisa berdiskusi dan nanti kita akan coba jawab. Kalau pertanyaannya bagus, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Ingat juga untuk subscribe channel ini supaya teman-teman dapat notifikasi kalau besok kita upload video baru. Yap, itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.